Cinta memang terkadang tak kenal logika. Tak jarang pula, orang rela melakukan apa saja demi cinta. Cinta juga tak memandang status. Setidaknya, hal itu pula yang pernah dialami oleh para pangeran pewaris takhta ini. Demi cinta, mereka rela kehilangan mahkota. Menariknya lagi, wanita yang dicintai oleh para pangeran mahkota ini berstatus tak biasa. Meski banyak pula gadis cantik berlatar belakang bangsawan, namun yang dipilih malah wanita berstatus janda. Siapa saja mereka, dan bagaimana kisah selengkapnya? Dirangkum dari berbagai sumber, simak ulasannya berikut ini. Namanya adalah Edward Albert Christian George Andrew Patrick David. Ia adalah putra sulung Raja George V, kakek dari Ratu Elizabeth II. Jauh sebelum menyandang gelar pangeran mahkota, kehidupan pribadi sang pewaris takhta kerajaan Inggris ini tercatat memang sudah sering membuat pihak istana serta pemerintah Inggris kala itu kelimpungan. Khususnya, soal ketertarikannya kepada lawan jenis. Berdasarkan catatan Wikipedia, sejak muda, Pangeran Edward memang dikenal sebagai pria menawan yang down alias playboy. Tapi anehnya, bukannya memilih para gadis, ia justru lebih suka menjalin hubungan asmara dengan wanita berstatus janda. Parahnya lagi, ia juga dilaporkan suka menggoda wanita yang sudah berstatus sebagai istri orang. Bahkan, saat Perang Dunia Pertama berkecamuk, Pangeran Edward dilaporkan menjalin hubungan percintaan dengan pelacur di kota Paris, Perancis. Wanita itu bernama Margaret Alibert alias Margaret Fahmy. Disebutkan pula bahwa Margaret menyimpan surat-suratnya saat Pangeran Edward berselingkuh dengan Frida Darley Ward. Kontan saja perilaku Pangeran Edward yang sembrono dan gila wanita selama dekade tahun 1920-an dan tahun 1930-an itu dirasa sangat mengkhawatirkan oleh ayahnya sendiri, Raja George V, dan sejumlah orang penting di Inggris, mulai dari Perdana Menteri saat itu Stanley Baldwin hingga mereka yang dekat dengan sang pangeran, calon pewaris takhta monarki Inggris ini. Disebutkan pula bahwa Raja George V sangat kecewa dengan Pangeran Edward yang dinilai gagal mengendalikan hidupnya. Seolah tak ambil pusing dengan kekhawatiran sang raja serta orang-orang penting di negerinya, Pangeran Edward terus saja asik menjalani gaya hidupnya yang tak biasa itu. Sampai akhirnya ia jatuh ke pelukan wanita bernama Wallis Simpson, seorang sosialita asal Amerika Serikat sekaligus janda dengan 2 mantan suami. Lagi-lagi, pilihan Pangeran Edward membuat raja dan orang-orang penting di Inggris sangat khawatir. Bahkan, Raja George V sangat marah dengan pilihan putra sulungnya itu. Raja George V merasa sangat jijik dengan hubungan putra sulungnya dengan wanita yang telah menikah. Setelah aku meninggal, anak itu akan menghancurkan hidupnya kurang dari 12 bulan, kata Raja George V. Tapi apa mau dikata? Kenyataannya cinta Pangeran Edward dengan Wallis Simpson sudah begitu mendalam. Buktinya, manakala dirinya diminta memilih antara takhta atau Wallis Simpson, Pangeran Edward yang saat itu sudah naik takhta dan mengambil gelar Raja Edward VIII justru melepaskan takhtanya demi Wallis Simpson, seorang wanita berstatus janda dengan 2 mantan suami. Raja Edward VIII resmi turun takhta pada 10 Desember 1936 yang itu artinya kurang dari setahun sejak dirinya naik takhta setelah ayahnya, Raja George V, mangkat pada 20 Januari 1936. Posisi Raja Inggris kemudian diambil alih oleh adiknya, Pangeran Albert Frederick Arthur George. Penobatan Pangeran Albert sebagai Raja Inggris dengan gelar George VI baru dihelat pada 13 Mei 1937. Pangeran Edward kemudian menikahi Wallis Simpson, yang telah mengganti namanya menjadi Wallis Warfield, dalam upacara pernikahan yang privat pada 3 Juni 1937. Di Château de Condé, di dekat Tours, Prancis.
Rupanya, bukan cuma monarki Inggris saja yang pernah dibuat kelimpungan oleh kisah percintaan serupa. Monarki Spanyol pun pernah mengalaminya. Saat itu, Felipe Juan Pablo Alfonso de Todos los Santos de Borbón de Gracia, putra semata wayang Raja Juan Carlos I dari Kerajaan Spanyol sekaligus putra mahkota monarki Spanyol, jatuh cinta kepada seorang wanita bernama Letizia Ortiz Roca Solano. Sayangnya, Letizia bukanlah seseorang yang berasal dari keluarga terpandang apalagi bangsawan. Ayah ibunya berada di kelas sosial menengah dan kakeknya bekerja sebagai sopir taksi. Kendati begitu, Letizia cukup populer di negeri Matador. Pasalnya, berulang kali Letizia menerima penghargaan bergengsi terkait profesinya sebagai jurnalis serta pembaca berita. Selain itu, Letizia juga dikaruniai para cantik dengan kepribadian yang menarik. Sama halnya dengan Pangeran Felipe, Letizia juga dikenal sebagai sosok yang sederhana. Nampaknya, sejumlah hal positif tentang Letizia itu sudah cukup untuk menjelaskan mengapa Pangeran Felipe jatuh cinta kepadanya. Hanya saja, Letizia bukanlah seorang gadis lagi kala itu. Pasalnya, jauh sebelum bertemu dengan Pangeran Felipe, ia sudah pernah menikah dengan seorang pria bernama Alonso Guerrero Pres, seorang guru. Mereka menikah pada tahun 1998, dan bercerai pada 1999. Praktis, sejak itu ia harus menyandang status janda. Pada dasarnya, Raja Juan Carlos I, ayah Pangeran Felipe tak begitu memedulikan status calon menantunya. Akan tetapi, Raja Juan Carlos I sempat dibuat kelimpungan pula soal status calon istri putra semata wayangnya itu. Bagaimana tidak? Seperti disebutkan Tempo, awalnya pernikahan Pangeran Felipe dan Letizia sempat mengangkat alis masyarakat Spanyol yang mayoritas beragama Katolik. Tapi, untungnya hal itu dapat diselesaikan dengan baik. Dengan alasan bahwa pernikahan pertama Letizia yang bercerai di tahun 1999 berlangsung di sebuah upacara sipil bukan secara Katolik, maka tidak tercatat dan memerlukan pembatalan dari Paus saat Pangeran Felipe menyuntingnya. Singkat cerita, pada 22 Mei 2004, Pangeran Felipe dan Letizia resmi menikah. Kini pasangan inilah yang sekarang menjadi raja dan ratu dari kerajaan Spanyol. Semoga ada hikmah serta pelajaran berharga yang dapat kita petik dari video kali ini. Sampai jumpa lagi di video menarik lainnya dari kanal ini. Jangan lewatkan juga video terbaru dari kanal Yuda Putra Kusuma. Salam sejahtera selalu buat Anda sekalian. Terima kasih.